Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita bersyukur hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tanpa disadari hari Minggu ini merupakan hari Minggu terakhir di bulan Mei, dan kita bersyukur juga kita masih bisa mengikuti ibadah online, dan juga hari ini merupakan hari Pentakosta. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, mengajak Bapak Ibu untuk melihat slide yang saya tampilkan. Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu lihat, ya, gambar apakah itu? Ya, itu betul, merupakan gambar makanan khas dari Padang, yaitu rendang. Kalau kita ngomong rendang, itu identik dengan makanan khas dari Sumatera Barat atau dari Padang. Ya sama, Sumatera Barat atau Padang. Dan kalau kita ke rumah makan Padang, ada banyak menu, tetapi salah satu menu andalan yaitu rendang. Yang kedua, Bapak Ibu lihat gambar apa? Yang kedua adalah gudeg. Ya, ada yang pernah makan gudeg? Ya, walaupun ada yang bilang gudeg itu manis, ya gudeg merupakan makanan khas dari daerah Jogja. Tidak ada daerah lain yang mengklaim bahwa gudeg sebagai makanan khasnya. Ya, kita bisa melihat, Bapak Ibu tahu bahwa gudeg merupakan makanan khas dari Jogja. Dan yang ketiga, ya, ada gambarnya Bapak Ibu lihat, bahkan ada lagunya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Ya, penampilan fisik, kulit yang hitam, rambut yang keriting, merupakan penampilan secara fisik daripada orang Papua. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Papua atau mungkin pernah lihat di TV atau di video dimanapun, secara fisik tampilan mereka, kulit mereka hitam. Yang kedua, rambut mereka keriting. Nah, dari tiga hal ini kita bisa melihat bahwa kalau suatu ciri khas tidak terlepas atau terikat dengan hal yang mengikuti, seperti rendang itu jadi ciri khas daripada Padang, gudeg ciri khas daripada makanan khas dari Jogja. Ya, penampilan fisik orang Papua yang hitam kulitnya, yang rambutnya keriting itu ada ciri khas. Walaupun mungkin dari daerah lain, ya, dari Indonesia Timur kayak Ambon, Kupang, mungkin ya hampir sama perawakannya, penampilannya, tetapi kalau Bapak Ibu lihat secara sekilas, kita bisa tahu oh ini orang Indonesia Timur atau mungkin orang Papua. Beberapa waktu lalu, waktu saya lupa kapan tepatnya, waktu itu saya lagi di luar kota. Saya telepon Bu Yoin. Saya bilang, kamu itu kayak negara Jepang, kayak negara Jerman. Maksudnya apa? Iya, kalau Jerman itu suka buat robot. Kalau Jepang suka buat mobil, kalau kamu suka buat aku kangen. Nah, itu gombalan saya sama Bu Irin. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, sudah menjadi, kita sudah tahu semua bahwa negara Jerman itu suka membuat robot. Bahkan saya mendengar dari salah satu teman yang saat ini sedang di Jerman, dia bilang gereja pun saat ini sudah memakai robot untuk pelayanan pastoral. Jadi mungkin seperti kalau misalnya ada jemaat yang sakit bisa dikunjungi atau ya dikunjungi dengan robot. Nah, yang berikutnya lagi, Jepang identik dengan suka membuat mobil. Makanya di Indonesia ada banyak mobil-mobil yang diciptakan dari keluaran negara Jepang. Ya, saudara bisa lihat. Dari semua contoh tadi kita bisa melihat bahwa ciri khas sesuatu, sebuah benda atau sebuah hal tidak terlepas daripada hal yang mengikutinya. Dan kita mau belajar pada hari ini kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41.
Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah bagi kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca teks ya Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kalau kita membaca teks ini, membaca perikop ini, kita tidak bisa mengabaikan bagian-bagian sebelumnya. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit, kita mundur sedikit, di mana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid. Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid, dan pada endingnya di hari ke-40 Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, saya mengutip seperti khotbah yang disampaikan Bu Nomi waktu ibadah kenaikan. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid berada dalam masa penantian. Penantian kapan mungkin Yesus datang juga. Karena bicara kenaikan Tuhan, ada juga bicara tentang eskatologi kedatangannya. Tetapi pada saat itu para murid sedang menanti-nanti atau dalam masa penantian. Dan singkatnya di dalam hari yang ke-10, mereka sedang berdoa, mereka sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Roh Kudus turun dalam hidup mereka, dalam diri mereka, dalam bentuk seperti lidah api. Mereka berbahasa roh, mereka berbahasa yang tidak mereka pahami. Dan yang sangat unik adalah ada orang-orang di luar kumpulan mereka yang menganggap bahwa mereka itu, murid-murid ini mabuk karena anggur manis. Orang-orang di luar selain daripada murid menganggap bahwa murid-murid ini bisa ngomong dengan hebat, bisa bicara bahasa-bahasa yang lain karena mereka mabuk. Bapak Ibu, kalau orang mabuk, biasanya dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Pada tahun lalu, saya dengan beberapa mahasiswa waktu pelayanan ke Jayapura, kami waktu itu sedang mau pergi pelayanan ke satu gereja. Karena gerejanya letaknya masuk ke dalam gang, ya, jadi kami naik mobil dijemput, dan kami ketika masuk gang udah mau nyampe gereja, tiba-tiba mobil kami berhenti. Kenapa? Mobil kami berhenti karena ada orang mabuk. Biasa ada pace mabuk, jalannya miring-miring, wah miring-miring mabuk. Orang mabuk itu jalannya miring, nggak sadar apa yang dia lakukan. Dia ngamuk-ngamuk lah, dia marah-marah nggak jelas. Bahkan sampai ada orang yang mau tangkap dia supaya nggak mengganggu masyarakat, orang itu dipukulin. Singkat ceritanya ya 2-5 menit kami menunggu, akhirnya tuh orang mabuk datang ke mobil kami. Wah, kami udah takut, jangan-jangan mobil ini dipukul atau apa. Ternyata dia tanya, mau kemana? Lalu teman kami yang bawa mobil ini bilang, kami mau ke gereja, ini ada Pak Pendeta mau khotbah. Oh, yang tadinya pemuda ini yang tadi awalnya mabuk, tiba-tiba dia kayak sadar. Dia bilang, oh, mau ke gereja? Oh, Pak Pendeta? Iya. Oke, silakan lewat.
Akhirnya mobil kami lewat, kami bisa sampai di gereja yang kami tuju. Tapi yang lucunya ketika mobil kami lewat, saya tengok ke belakang, orang yang tadi mabuk waktu lihat kami mau ke gereja dia kelihatan sadar, kembali lagi jalannya miring-miring, ngomel-ngomel, nggak karuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang mabuk, dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Dan ketika murid-murid dipenuhi oleh bahasa roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, mereka dikira orang lain mabuk karena anggur manis. Oleh karena itu, pada saat itu Petrus berkhotbah. Setelah itu Petrus berkhotbah ke orang banyak, dia menyampaikan bahwa apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem itu bukan karena mabuk, bukan karena anggur manis, bukan, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah para murid. Pada saat itu Petrus menyampaikan khotbah dengan pertolongan Roh Kudus, dan Alkitab mencatat bahwa 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. 3.000 jiwa, 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu ingat, dasar Alkitab ada mengatakan bahwa bila 1 jiwa diselamatkan, surga bersukacita. Tetapi pada saat itu ada 3.000 jiwa yang bertobat. Saya bisa membayangkan bahwa surga bukan hanya bersukacita, mungkin bisa seperti terjadi gempa yang karena kebahagiaan begitu besar atas pertobatan massa yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3.000 jiwa, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari jemaat mula-mula, pada akhirnya kita belajar satu hal, bahwa seperti juga saya kaitkan tadi kepada masalah gudeg, masalah rendang, masalah penampilan fisik orang Papua, masalah negara Jerman, tentang juga negara Jepang, semuanya memiliki ciri khas. Pada akhirnya kita bisa melihat jemaat mula-mula juga memiliki ciri khas. Sampai akibatnya, bukan akibatnya, sampai pada akhirnya Alkitab mencatat mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri khas jemaat mula-mula adalah mereka memiliki kehidupan yang bisa menjadi teladan. Saya ulangi sekali lagi, jemaat mula-mula memiliki ciri khas di mana memiliki kehidupan yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47 yang bagian B. Di sini dituliskan bahwa dan mereka disukai semua orang. Saya memfokuskan pembacaan kita pada bagian ini, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat, Alkitab menuliskan bahwa kehidupan jemaat mula-mula mereka disukai orang banyak. Jemaat mula-mula disukai orang pada saat itu. Kenapa bisa disukai? Karena ada kehidupan, ada hal-hal yang berkesan. Biasanya kita suka sama seseorang karena ada hal-hal yang berkesan. Contoh, saudara suka sama Pak Sem. Kenapa? Oh, Pak Sem itu orangnya baik. Pak Sem orangnya lucu. Pak Sem orangnya perhatian. Contohnya seperti itu. Atau mungkin saudara suka sama Bu Naomi. Oh, Bu Naomi kenapa? Oh, ibu gembala yang baik. Perhatian jadi ibu gembala. Jemaat sakit ditanya. Oh, pokoknya orangnya ramah. Ya, karena ada hal yang positif. Ya, karena ada hal yang positif, maka kita punya kesan terhadap sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan jemaat mula-mula, mereka punya kehidupan yang disukai semua orang. Mereka punya kehidupan yang disukai orang. Contohnya apa? Mereka punya sikap kesatuan hati. Penting loh. Di dalam jemaat ada kesatuan hati. Mereka juga punya rasa sikap murah hati dan peduli dengan sesama. Alkitab katakan bahwa mereka menjual harta milik mereka dan memberikan kepada orang yang memerlukan. Ya, kalau saudara membaca teks ini, ya saya tidak
tidak mendorong saudara habis setelah dengar khotbah Bapak Ibu jual rumah, jual mobil, jual motor, kasih ke gereja. Tidak. Itu teks ini tidak dipahami langsung secara mentah begitu. Tetapi yang kita mau pelajari adalah bagaimana pentingnya, bagaimana jemaat mula-mula punya rasa peduli, punya rasa perhatian, peka terhadap orang-orang jemaat Tuhan di sekelilingnya. Mereka yang punya berkat lebih, mereka bisa memberikan berkat tersebut kepada yang membutuhkan. Atau juga hal lain yang bisa kita lihat, mereka suka bersekutu dengan Tuhan. Dan juga mereka juga suka bersukacita tulus hati. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kehidupan jemaat mula-mula disukai orang. Karena disukai orang, akibatnya apa? Dampaknya apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap hari. Artinya apa? Jemaat mula-mula mengalami kebangunan rohani. Artinya ada pertumbuhan pertobatan pada saat itu. Karena apa? Karena kehidupan jemaat mula-mula bisa menjadi kesaksian. Ada amin? Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Penting bagi kita semua bahwa kita melihat karena kehidupan jemaat mula-mula yang berkesan, karena kehidupan jemaat mula-mula yang memberikan kesan yang baik, akibatnya orang yang belum percaya Tuhan, mereka ikut percaya Tuhan. Kita belajar bahwa karena adanya kehidupan yang berkesan, akibatnya adalah terjadi kebangunan rohani, terjadi pertobatan. Jadi artinya pertobatan tidak hanya ketika Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, tetapi 3.000 orang yang bertobat ini juga memberi kesaksian hidup mereka sehingga ada orang di luar kelompok ini yang juga bertobat. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Kehidupan jemaat mula-mula ini seperti layaknya sebuah tester dalam sebuah produk kalau kita mau beli. Ya, biasanya tester itu seperti representatif atau perwakilan, gambaran seperti apa produk yang kita mau beli. Atau juga tester itu gunanya untuk meyakinkan orang jadi beli atau enggak. Suatu ketika, waktu saya lupa bulan Februari atau bulan Maret, waktu itu saya dan beberapa mahasiswa kami mau mission trip ke Sulawesi Tengah. Dan kami mencari dana dengan menjual keripik singkong pedas dan kue bawang. Mungkin beberapa bapak ibu ada yang membeli, udah ada yang pernah beli ya. Dan waktu itu pada bulan Maret diadakan seminar di Batam Center di M2. Saya lihat otak dagang saya mulai jalan. Wah, ini kesempatan, kita jual di sana, banyak orang datang pasti laku. Akhirnya saya siapkan awalnya itu 10 kilo. Walaupun pada akhirnya kemungkinan total habis laku itu hampir 14 kilo. Nah, ketika 10 kilo awal kami bawa, saya bingung, laku enggak? Akhirnya ada mahasiswa yang kasih saran, Pak, pakai tester Pak. Oh iya juga, kami buat tester. Keripik singkong kami taruh satu tempat sendiri, kue bawang kami taruh satu tempat sendiri. Ketika acara berlangsung, lalu waktu itu makan siang, mulailah mahasiswa tim saya, waktu itu juga mahasiswa yang lain membantu mereka jualan. Ketika mereka jualan, awalnya ditawan orang enggak mau karena kenyang, ya maklum habis makan, pada kenyang semua. Tetapi ketika bilang, Bu, ini ada testernya, coba dulu Bu, pasti enak, dijamin, pasti enak. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dicoba, satu ibu nyoba, wih enak ya, saya mau deh kalau gitu beli. Akhirnya ibu itu pesan 2. Lalu ibu yang lain, enak ya, enak, iya enak, pesan lagi. Akhirnya ada lagi ibu ini, enak ya pesan. Akhirnya dari mulut ke mulut, pada pesan-pesan, dan yang ada juga ada satu ibu yang mungkin pernah beli keripik kami sebelumnya, bukan waktu acara itu. Dia bilang, saya pernah beli keripik itu loh, dan memang enak, dijamin enak, pasti enak itu. Kalian belilah. Ya karena ada kesaksian kayak begitu, akhirnya orang-orang pada beli. Apa yang terjadi? Dalam waktu nggak sampai setengah jam, 15 menit, ludes 7-8 kilo habis. Orang-orang pada beli hanya karena apa? Dari mulut ke mulut,
Sini bilang enak, sini bilang enak, sini bilang enak, lalu ada yang coba, oh iya enak nih. Kehidupan jemaat mula-mula juga seperti itu, mereka testa. Bagi orang yang belum percaya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya biasanya kalau misalnya tiap bulan saya sama Bu Rioin belanja keperluan bulanan. Saya suka ganti-ganti parfum, biasanya saya ganti model, bukan modelnya, aromanya sebulan atau 2 bulan sekali supaya nggak bosan. Ketika saya mau ganti, selalu saya coba, oh parfum ini baunya, oh terlalu menyengat. Oh ini, oh terlalu lembut. Oh ini, terlalu baunya nggak pas. Saya coba satu-satu sampai menemukan yang pas yang mana. Jangan sampai kan, waktu saya coba di toko, baunya bau bunga, pas sampai di rumah dicium bau, pakai baunya bau bangkai, kan nggak mungkin. Ya makanya supaya nggak salah saya coba dulu. Nah saudara ini kasih Tuhan, jemaat mula-mula itu seperti ibaratnya tester bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kehidupan mereka yang menarik orang lain sehingga orang lain percaya kepada Tuhan. Ya, karena kehidupan mereka memberikan kesan yang baik sehingga orang lain yang belum mengenal Tuhan mereka menjadi percaya. Ada amin Bapak Ibu? Saudara ini kasih lihat Tuhan, penting bagi kita semua. Kehidupan jemaat perdana, jemaat mula-mula yang disukai semua orang menyeberangkan sebuah hal bahwa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan hidup yang bisa menjadi kesaksian. Saya ulangi sekali lagi, penting bagi kita semua untuk bisa menjaga kehidupan kita supaya bisa menjadi kesaksian. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, penting khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan untuk bisa melihat kehidupan kita yang menjadi kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat ada mahasiswa STT-IBC yang melakukan penelitian skripsinya. Yang pertama, ada judul topiknya itu figur ayah yang diharapkan oleh remaja. Figur ayah yang diharapkan oleh remaja. Dari remaja yang diwawancarai, ya bisa dibilang 90% lah, 90-95%, mereka menyebutkan bahwa ayah yang mereka harapkan adalah ayah yang bisa menjadi imam. Ayah yang bisa menjadi teladan. Artinya apa? Bagi mereka nggak pusing. Orang tua, bapak mereka mau kerja apa, bapak mereka mau misalnya gajinya berapa, bapak mereka makan apa tiap hari, tetapi yang terpenting bagi setiap remaja adalah gimana bapak mereka, papa mereka, ayah mereka bisa menjadi teladan. Ini tentunya menjadi sebuah menjadi alarm, menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bapak-bapak yang ada di rumah. Menjadi bahwa inilah yang diharapkan anak-anak remaja. Pentingnya untuk seorang bapak menjadi imam, menjadi contoh. Artinya kalau imamnya menjadi contoh yang baik, maka istrinya, anaknya akan mengikuti. Pentingnya seorang bapak untuk menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak, kita perlu belajar bahwa hal ini bukan hal yang main-main. Pentingnya keteladanan seorang kepala keluarga bagi anggota keluarga. Penelitian yang kedua adalah tentang profil pengkhotbah yang disukai jemaat. Ya, profil pengkhotbah yang disukai jemaat. Dari semua wawancara, semua informan di wawancara memberikan jawaban bahwa pengkhotbah yang mereka sukai adalah pengkhotbah yang melakukan apa yang dia khotbahkan. Artinya apa? Jemaat nggak pusing mau khotbah kita cepat atau lama, mau khotbah kita lucu atau enggak, mau model jenis tipe khotbah kita apa. Yang jemaat mau adalah setiap pengkhotbah harus menghidupi apa yang dia khotbahkan. Artinya bahwa penting ini menjadi sebuah menjadi sebuah cambuk, menjadi sebuah teguran bagi kami hamba-hamba Tuhan. Atau mungkin bagi kami yang pernah bertugas menyampaikan firman Tuhan di ibadah umum, di komsel atau ibadah yang lain,
Untuk kami memperhatikan bahwa seorang pengkhotbah yang baik adalah seorang pengkhotbah yang tidak hanya menyampaikan kepada jemaat, tetapi dia juga melakukan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, pengkhotbah tersebut sudah menghidupi apa yang sudah dia khotbahkan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi untuk orang yang mendengarkan khotbah, satu sisi untuk penyampai khotbah itu sendiri. Artinya apa, saudara? Ini menjadi sebuah pelajaran. Ya, dari dua penelitian ini menjadi sebuah pelajaran bahwa pentingnya setiap orang percaya untuk punya hidup yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Pentingnya bagi kita semua orang percaya, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, penting bagi kita sebagai orang Kristen punya hidup yang bisa menjadi kesaksian. Bicara Pentakosta, bicara bagaimana kita menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi, dia mengatakan bahwa saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saya suka dengan Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Mahatma Gandhi seorang tokoh yang terkenal. Dia mengagumi bahkan meneladani Tuhan Yesus karena sifat-sifat dan ajarannya. Tetapi di satu sisi Mahatma Gandhi tidak suka dengan orang Kristen. Why? Kenapa? Karena orang Kristen tidak punya hidup seperti Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak mencerminkan hidupnya seperti yang Yesus ajarkan. Oleh karena itu Mahatma Gandhi dia hanya suka kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak suka kepada orang Kristen. Ini menjadi sebuah hal ini, pernyataan ini menjadi sebuah tamparan bagi kita orang percaya bahwa pentingnya hidup kita bisa membawa hal-hal yang menjadi kesaksian. Saudara, ini kasihnya Tuhan, penting menjadi Kristen aja nggak cukup, tetapi hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, hidup kita itu, kita sebagai orang percaya, kita seperti duplikatnya Yesus. Duplikat. Pernah suatu ketika saya ke pasar aviari, saya waktu itu membuat duplikat kunci pintu kantor. Kenapa? Karena kunci waktu itu hanya ada 3, sedangkan ada beberapa staf yang perlu supaya memudahkan kalau akses mau masuk kantor, mau ke kantor. Akhirnya diduplikat. Ketika kunci itu diduplikat, saya lihat yang asli dengan yang duplikatnya sama persis. Karena sama persis itulah, makanya duplikatnya juga bisa membuka pintu. Ya, sama. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya merupakan duplikat dari Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya merupakan duplikat dari Tuhan Yesus, di mana kita belajar duplikat bukan dalam secara fisik, tetapi duplikat dalam hal karakter ilahi. Ada sebuah kisah anak remaja, dia baru naik kelas dan dia dapat juara. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, aku naik kelas loh, aku juara loh, boleh dong minta aku boleh minta hadiah nggak? Aku minta motor dong Pak, kan aku udah bisa bawa motor." Papanya bilang, "Boleh, Papa akan berikan, karena memang sudah waktunya. Tapi bisa nggak sebelum Papa berikan, kamu potong rambut dulu Gi. Rambutmu udah panjang banget, udah kayak singa, panjang banget, dipotongnya." Anak ini mungkin karena suka ngewes, suka ngeles, dia bilang, "Apa? Tuhan Yesus aja rambutnya gondrong kok. Tuhan Yesus aja rambutnya nggak dipotong. Ah, nggak usah lah aku potong." Dengan santai papanya bilang, "Ya, memang Tuhan Yesus rambutnya gondrong, dan Tuhan Yesus juga nggak pernah naik motor kok. Tuhan Yesus jalan kaki." Bapaknya kasih guyonan balas kepada anaknya. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita adalah duplikatnya Yesus. Artinya bahwa bukan kita duplikat sama secara fisik, tetapi ada karakter ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak saudara semua
untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, ini kasih oleh Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dituliskan bahwa apa yang ada sejak semula tentang firman Allah, yaitu tentang firman yang hidup tentang Kristus. Artinya kita bisa melihat, kita belajar ada 4 hal, ada 4 cara bagaimana seseorang bisa percaya kepada Tuhan. Yang pertama, karena melihat, karena mendengar, karena disaksikan, yang terakhir karena diraba. Mungkin seseorang bisa melihat, bisa percaya Tuhan karena dia melihat. Melihat apa? Mungkin dia nonton film Tuhan Yesus, mungkin dia nonton film Passion of the Christ, mungkin dia nonton film-film kehidupan Tuhan Yesus atau sebagainya. Atau dia melihat gambar-gambar Tuhan Yesus dan sebagainya. Mungkin seseorang bisa percaya kepada Tuhan melalui mendengar. Ya, ada orang yang percaya ketika dia mendengar lagu-lagu gereja. Ada orang yang dijamah Tuhan ketika mendengarkan khotbah dan sebagainya. Atau juga orang bisa percaya karena apa? Kesaksian. Ada orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada orang yang menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi tidak kalah penting yang keempat, bahwa orang percaya karena dia bisa meraba lewat kehidupan kita. Artinya meraba di sini ada bisa merasakan, ya. Kayak contohnya misalnya mata saya ditutup, misalnya ada orang di sebelah saya, misalnya saya pegang mukanya, dengan saya memegangnya tahu, oh ini hidung, oh ini mulut, ini telinga. Udah tahu dengan tempat yang normal, penempatan yang normal ini panca indera, kita tahu, oh ini hidung. Nggak mungkin dia punya kuping di sini, nggak mungkin mulutnya di sini, ya. Dengan orang meraba tahu, oh ini, oh hidung, ya, oh hidungnya pesek atau gede kayak konde, atau ini mulutnya bibirnya, oh doya, atau kupingnya, oh ini caplang, lebar. Nah, bagaimana bisa tahu? Karena dipegang. Nah, bicara kekristenan kita bukan hanya bisa dilihat, bukan hanya bisa didengar, bukan hanya bisa disaksikan, tetapi kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen bisa diraba. Artinya diraba bisa dirasakan. Artinya bahwa kehidupan kita, kemanapun kita berada, hidup kita selalu membawa kehadiran Tuhan. Orang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan. Karena itu kalau saya mau menyinggung, status kita sebagai orang Kristen sebetulnya bukan sekedar agama. Kekristenan kita bukan sekedar di KTP kita agama Kristen, atau di dokumen-dokumen lain kita agama Kristen. Bukan. Tetapi bicara kekristenan bukan sekedar agama. Bicara kekristenan bicara tentang relationship, bicara hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kemanapun kita berada, selama kita masih hidup, kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita sebagai ciptaan, Allah sebagai pencipta, terkoneksi hubungan. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berada, dimanapun kita berada, kita akan membawa kehadiran Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu mungkin di tempat pekerjaan, di rumah dengan tetangga, di sekolah, ya mungkin sekarang sedang tidak sekolah ya, tetapi nanti dalam kehidupan normal, dimanapun kita berada, kita harus membawa kehadiran Tuhan. Oleh karena itu saya bilang tadi, saya katakan, kekristenan kita bicara bukan sekedar agama, tetapi bicara hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan mengajak saudara juga di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 14. Di sini dikatakan bahwa hidup kita seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu tahu uap? Ibu-ibu yang suka masak ya, biasanya kalau masak ada kayak asap atau uap yang ngepul begitu ya. Nah, uap itu nggak akan lama. Beberapa waktu lalu, minggu lalu kurang lebih, Bu Ririn buat sup babi. Wah, sup B2. Walaupun sebetulnya saya nggak terlalu suka dengan daging babi. Ya mungkin Bapak Ibu aneh, Pak Diki orang gemuk suka makan tetapi nggak suka daging babi. Memang saya nggak terlalu suka. Tetapi waktu itu ketika Bu Ririn masak, ya Bu Ririn masak waktu itu, dia buka tutup panci, wah langsung uapnya keluar, wih banyak sekali dan mengeluarkan aroma yang harum. Yang tadinya saya nggak suka, saya cium, enak sekali. Tapi tetap saya tidak makan. Memang saya tidak terlalu suka dengan daging babi. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika saya lihat uap itu, wah banyak sekali. Dalam hitungan ya beberapa detik lah, uap itu hilang. Uapnya hilang. Ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab bahwa hidup kita sementara. Hidup kita seperti uap. Kelihatan sekarang, beberapa saat kemudian hilang. Tetapi kita belajar ya dalam hidup kita yang sementara, dalam hidup kita yang sementara sebentar aja. Ya mungkin kita cuma singgah di dunia ini. Kiranya hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang banyak. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Pentakosta pada hari ini mengingatkan kita bahwa pentingnya hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Oleh karena itu, Pentakosta ketika hidup menjadi sebuah kesaksian. Saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar, minta tolong sama Tuhan. Minta Roh Kudus beri saudara kemampuan. Minta tolong bagaimana caranya supaya saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, doa, Tuhan saya pengen menjadi saksimu. Dan jemaat mula-mula, kehidupan mereka disukai orang. Kehidupan mereka menjadi kesaksian. Dari kehidupan mereka, banyak orang diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Pada hari ini, peristiwa Pentakosta yang kita peringati, menjadi momentum yang tepat untuk kita semakin giat untuk menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.